Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, perkenalkan, nama Abang Muhammad Irfan Siregar. Bisa adik-adik sekalian panggil Abang Irfan. Oke? Jadi di sini kalau Abang bilang apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, kita tes ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk melakukan doa dulu. Doa yang akan dilakukan secara bersama-sama, yaitu membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran SKI. Adik-adik sekalian tahu SKI itu apa? SKI itu adalah sejarah kebudayaan Islam. Jadi pelajaran ini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah khususnya tentang agama Islam. Dan di sini kita akan belajar tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Datangnya Islam. Jelas kan? Jelas sekali kan? Besar. Nah, jadi adik-adik sekalian tahu nggak kota Mekah itu kota kelahiran Nabi siapa? Ya betul. Nah, kota Mekah itu adalah kota kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Adik-adik di sini pernah nggak berpikir sebelum Nabi Muhammad lahir apa sih yang terjadi di kota Mekah itu? Jadi sebelum datangnya Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kota Mekah itu adalah kota yang dikenal dengan kota jahiliyah. Jahiliyah ini artinya adalah bodoh. Artinya orang-orang di Mekah itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bodoh. Tapi maksud bodoh di sini bukan berarti orang-orang yang nggak bisa baca, orang-orang yang bodoh dalam pelajaran. Melainkan bodoh dalam hal ini adalah bodoh adalah akhlaknya. Artinya mereka memiliki akhlak yang buruk, yaitu mereka ini kebanyakan suka mabuk, suka berjudi, suka berzina dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi di kota Mekah itu sebelum datangnya agama Islam. Jadi kita di sini yang pertama
akan membahas tentang kepercayaan. Kepercayaan. Nah, jadi kan sebelum lahirnya Nabi Muhammad, berarti agama Islam itu belum hadir, belum tiba di kota Mekah. Maka dari itu, apa sih kepercayaan rakyat dari Mekah itu di kota Mekah? Kepercayaan dari masyarakat di Mekah sebelum datangnya Islam adalah mereka menyembah patung. Patung yang pertama yang mereka sembah, sebenarnya ada 300 lebih patung, namun ada 3 yang terkenal, yaitu ada Lata, kemudian patung yang ketiga itu ada Uzza, dan yang ketiga ada Manna. Jadi dulu, ini abang ada fotonya. Jadi dulu ini seperti ini. Di Mekah itu kalau kita lihat sekarang kan di pinggiran Ka'bah kan nggak ada apa-apa kan, yang ada orang haji kan. Tapi kalau zaman dulu itu di sekeliling Ka'bah itu ada banyak patung. Ini, nah kalau misalnya mau dilihat ganti-gantian ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu dulu banyak patung. Jadi masyarakat Mekah itu hobinya menyembah patung-patung tersebut. Mereka dulu tidak percaya atau belum tahu akan adanya Allah. Mereka belum tahu akan adanya agama Islam. Itulah yang pertama, kepercayaan dari masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam adalah mereka menyembah patung. Patung-patung tersebut terletak mengelilingi Ka'bah seperti yang ada di gambar. Nanti adik-adik sekalian lihat ya, seperti yang ada di gambar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang politik. Nah, jadi dulu sebelum datangnya agama Islam ke kota Mekah, politik di kota Mekah itu mereka cenderung bersuku-suku. Dahulu kala di kota Mekah itu banyak sekali terdapat suku-suku. Dan sifat orang Arab ini sebelum datangnya Islam, mereka sangat setia kepada sukunya. Kalau kita di Medan, di Siantar atau di Sumatera Utara kan suku-sukunya ada suku Jawa, ada suku Batak, Melayu gitu-gitu kan. Kalau di Mekah namanya ada suku Quraisy dan suku-suku lainnya. Mereka ini sangat loyal, sangat setia kepada suku-sukunya. Apabila ada suku lain yang banyak gaya gitu kan, kita bilang banyak anggar, mereka nggak segan-segan untuk memeranginya. Jadi masyarakat zaman dulu itu, masyarakat Makkah zaman dulu sebelum datangnya Islam, mereka sangat hobi untuk berperang. Nanti setelah Nabi Muhammad lahir, setelah Islam datang, Nabi Muhammad akan menghilangkan hal ini. Nabi Muhammad akan memberikan peraturan sehingga suku-suku di Arab itu tidak lagi hobi untuk berperang, melainkan berperang untuk membela keyakinan mereka, yaitu keyakinan agama Islam. Selain itu, dahulu kala kota Mekah itu dikelilingi oleh dua kerajaan yang besar, yaitu yang pertama namanya Kerajaan Binzatium. Yang kedua ada Kerajaan Persia. Jadi bayangkanlah kita di kota kita lah kan, di Sumatera Utara lah kita bayangkan, diapit oleh dua kerajaan yang besar. Kerajaan ini seringkali melakukan peperangan sehingga membahayakan kota Mekah karena diapit oleh dua kerajaan tersebut, dan sering terjadi peperangan di sekitar Mekah sehingga membahayakan kota Mekah. Nah, oleh karena itu politik di kota Mekah sebelum datangnya Islam sangat dipengaruhi oleh dua kerajaan tersebut, Binzatium atau kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang ekonomi. Ekonomi di kota Mekah sebelum datangnya Islam itu sama seperti dengan ekonomi yang sekarang terjadi di kota kita ini, yaitu masyarakatnya banyak berdagang, banyak yang bertani, banyak yang berternak. Seperti itu juga keadaan ekonomi di kota Mekah sebelum datangnya Islam. Dari sektor pertanian, orang Arab itu
bertani kurma. Kan kita sering mendengarkan kurma dari Arab ya kan. Itu karena memang di negara mereka, di kota Mekah khususnya, tumbuh subur pohon-pohon kurma sehingga kota Mekah banyak menghasilkan pohon kurma. Kalau dari segi peternakan, orang Mekah itu hobi untuk beternak unta. Kalau kita di sini kan lembu, kambing. Kalau mereka di sana unta yang mereka ternak. Kemudian dari sisi perdagangannya mereka juga senang untuk berdagang baju, pakaian dan seperti itu. Tapi kebiasaan buruk dari masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam ini, mereka seringkali untuk menipu dalam berjualan misalnya. Mereka mengatakan kurma ini 1 kilo, padahal hanya setengah kilo, tapi mereka mengatakan 1 kilo sehingga mereka seringkali curang dalam berjual beli. Yang keempat di sini kita akan membahas tentang sosial dari masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Di sisi sosial ini, disinilah nampak jelas kejahilan dari masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Karena apa? Karena masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu sangat suka berzina. Mereka sangat merendahkan wanita. Kalau zaman sekarang kan wanita kan tidak lagi kan direndahkan kan. Kalau zaman dahulu sebelum datangnya Islam, wanita itu seringkali diperkosa. Mereka memang itulah hobi mereka. Apabila diperkosa gitu kan, tidak dinikahi, mereka selesai seperti itu saja, tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kemudian masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam ini juga hobi untuk mabuk-mabukan, minum khamar. Mereka tidak peduli tentang agama, tidak peduli tentang aturan-aturan, yang penting mereka mabuk, setiap hari mabuk, tidak peduli apapun itu. Dan mereka sering mabuk itu di dekat patung-patung tersebut, patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah tadi. Di situ selain mereka menyembah berhala, mereka juga sering melakukan mabuk-mabukan, perzinahan juga mereka lakukan di situ, perjudian dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan Abang materi tentang kondisi atau keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Azura. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana kebiasaan orang Mekah dalam bersosial? Oke, baik. Bagaimana kebiasaan masyarakat Mekah dalam bersosial kan? Adakah adik-adik lain yang ingin bertanya? Tadi ada pertanyaan dari kakak kita, kakak Azura. Ada lagi? Yang laki-laki ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi aku jawab ya. Salah satu kebiasaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam dalam bersosial adalah mereka seringkali melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan perzinahan. Mereka itu tidak tahu yang namanya menghargai wanita. Pada zaman dahulu, zaman sebelum datangnya Islam di Mekah, mereka menganggap wanita itu sebagai makhluk rendahan, tidak setara makhluk derajatnya dengan pria. Artinya mereka seringkali berbuat sesuka hati kepada wanita, sering memukuli, sering menzinai tapi tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian dalam bersosial, masyarakat Arab itu juga sering berjudi. Mereka melakukan judi seperti makan kita sehari-hari, setiap hari judi, setiap hari berjudi. Begitu juga dengan minum khamar. Mereka seringkali berjudi sekaligus minum khamar di daerah sekitar Ka'bah, di tempat patung-patung tadi yang seperti yang Abang jelaskan tadi kan, yang ada gambarnya. Mungkin itu saja jawaban dari Abang. Sudah mengerti? Sudah ya? Oke. Baiklah adik-adik sekalian, adakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, berarti Abang anggap kita sudah mengerti tentang materi yang Abang bawakan tadi. Jadi di sini kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Maka Abang akan menjelaskan kesimpulan dari materi kita tadi. Jadi yang pertama, dalam kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam adalah mereka hobi sekali dalam berhala. Mereka menyembah berhala. Mereka belum mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam bersosial, mereka hobi sekali dalam berjudi, berzina, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam berpolitik, mereka adalah orang-orang yang sangat loyal, sangat setia kepada suku-sukunya. Maka sering sekali terjadinya perang-perang antar suku di Mekah itu. Kemudian pada segi ekonominya, masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang hobi dalam berjualan, berdagang, bertani, dan berternak. Mereka berjualan baju, pakaian, dan lain sebagainya. Mereka juga berternak unta dan bertani, yaitu pohon kurma. Mungkin ini saja yang dapat Abang sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.